这样耗下去，要是能控制住。 Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan kali ini kita akanlah melanjutkan Tongwa dari Martial God Asura Season 2, tepatnya untuklah episode 8. Mungkin beberapa dari kalian sudah ada yang mendapati info tentang Martial God Asura ini mendapati advance screening time atau bisa menonton sampailah selesai, yaitu episode 16. Jadi ya, lagi dan lagi kita akanlah maraton. Dan ini akanlah benar-benar menguras tenaga. Tidak mungkin untuk hari ini benar-benar selesai ya. Ya kemungkinannya selesai di hari Sabtu atau di hari Minggu. Karena kita akanlah maraton. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah Jiang Wusang tersadarkan, dia bertanya kepada Jiang Qikang sebagai Kaisar Jiang alias ayahnya, mengapa dia bisa berada di sini dan siapa yang telah menyelamatkannya. Ayahnya memberitahu ya, Chu Feng lah yang telah menyelamatkan dia, dan sebenarnya siapa yang membuat dia terluka seperti ini. Jiang Wusang memberitahu orang yang berasal dari Gunung Jizun lah yang telah menyakiti dirinya. Mendengar itu, sang kaisar sudahlah mengerti. Sementara Chu Feng telah berkembang dalam mengendalikan kapaknya. Hanya saja dia sedikit kecewa, ternyata ratusan mutiara mistis belum berhasil membuat dia menembus ke alam Suanwu tahap ke-8. Jadi dia bertanya kapan dirinya mencapai tahap 8. Dan sedikit mengejek kalau dia terlalu terburu-buru dan sama sekali tidaklah bersyukur. Dia haruslah ingat kalau tubuhnya ini berbeda dengan praktisi pada umumnya. Chu Feng memberikan alasan, dia terburu-buru karena untuk saat ini Sumai dan Suru sedanglah menunggu dirinya. Ditambah situasi sekarang juga tidaklah jelas. Jadi ya prioritas dari Chu Feng saat ini tetap mencari sumber daya agarlah dia bisa mencapai alam Suanwu tahap ke-8. Tidak berselang dari itu, datanglah Ziling dengan gerak-gerik yang begitu sangatlah aneh. Sangat disayangkan, Chu Feng sama sekali tidaklah menyadarinya. Kalau orang yang berada di depannya bukanlah Ziling yang asli, melainkan seseorang yang sedang melakukan penyamaran. Ada dua kemungkinan antara Yan Yang Ten atau mata-mata dari Wisma Jizun. Kita kembali kepada Jiang Wusang memberitahu kepada ayahnya kalau Wisma Gunung Jizun selalu mengutamakan teknik telapak dan senjata andalannya adalah sebuah tombak. Kebetulan Ziling asli mempunyai kemampuan telapak tangan serta tombak yang sudah dihunuskan ke arahnya Chu Feng. Beruntung Chu Feng sudahlah menyadarinya dari awal guys. Sembari Chu Feng bertarung, Jiang Wusang juga menjelaskan tentang kemampuan dari mata-mata ini. Gerakannya memang sangatlah lambat, tetapi daya serangan dari tombaknya jangan diremehkan. 但威压极强，可那人的招式却极为狠辣。听不见，得想办法困住他。 Akibat gerakannya yang begitu lambat, dia tidaklah bisa mengimbangi gerakan dari Chu Feng. Di dalam ruangan yang begitu sempit, Chu Feng adalah rajanya. Ketika Chu Feng mengeluarkan kapaknya, dia sama sekali bukan tandingannya guys. Sangat disayangkan, lawannya ini menggiring Chu Feng untuklah keluar. Alhasil, mereka pun melakukan pertarungan di udara. Dan Chu Feng mulai kewalahan karena untuk lawannya ini berada di alam Tianwu. Jadi, dia haruslah melakukan cara tidak terduga untuk menghadapinya. Sangat disayangkan lagi, cara tidak terduganya ini diketahui guys. Alhasil, pundaknya tertusuk dan Chu Feng mendapati tekanan spiritual. Tetapi, keberuntungan berada di pihaknya Chu Feng. Untuk Ziling yang asli akhirnya datang. Dengan terkena teknik ilusinya,
Chu Feng tidak membuang kesempatan. Dia mengeluarkan teknik harimau putih dengan tebasannya berhasil memutuskan tangan kanan dari lawannya, guys. Tetapi pertarungan ini masihlah belum berakhir. Tangan kanan yang terputus tiba-tiba tumbuh menjadi tangan berotot. Anjay, Ziling berotot ya. Dan gerakannya benar-benar sangatlah familiar. Jiang Ushuang dan Chu Feng akhirnya tahu siapa lawan yang mereka hadapi saat ini, yang tak lain satu nama, yaitu Yan Yangtian. Ternyata Yan Yangtian bukan hanya menyamar jadi Ziling, tetapi juga dia telah menyamar menjadi mata-mata. Gila! Intinya, semua kejadian sampai saat ini adalah ulah dari Yan Yangtian, guys. Alhasil tombaknya dilempar. Beruntungnya, Chu Feng mengerahkan perisai kura-kura. Dengan begini ya, hanya terjadi bentrokan kekuatan saja, guys. Lalu Chu Feng mengecam kalau dia adalah mata-mata yang disusupkan klan Ji untuklah memasuki Wisma Gunung Jizun. Dan semua ini adalah ulah darinya. Yan Yangtian membenarkannya, tetapi percuma saja dia telah mengetahui rencananya. Karena setelah ini, dia akanlah berakhir. Alhasil, pertarungan sengit terjadi. Di sela-sela pertarungan, Ziling akan mengerahkan kekuatan ilusinya, tetapi ini akanlah menguras energi spiritualnya. Jadi ya, mereka hanya memiliki satu kesempatan saja. Chu Feng percaya dengannya, meminta untuk lakukan saja. Dialah yang akan mengulur waktu selagi dia mengerahkan teknik ilusinya. Setelah mendapati kesempatan, akhirnya Yan Yangtian terkena ilusi. Di dalam dunia ilusinya, dia benar-benar menikmati, guys. Atau sudahlah tenggelam dalam dunia ilusi. Dia menjadi nomor 1 di dunia Jingzhou. Tetapi dia tersadarkan ketika tubuhnya telah tertusuk oleh tombaknya sendiri. Menyadari kalau dirinya telah terkena ilusi, dia pun kembali melempar tombak ke arah Chu Feng. Sangat disayangkan, kondisi dia yang sudah terluka parah, Yan Yangtian tidak bisa mengerahkan kekuatan penuhnya. Kesempatan ini diambil oleh Chu Feng untuklah mengerahkan tebasan terkuat dari kapaknya, sehingga tebasannya pun dikerahkan, membuat tombaknya langsung hancur lebur. Begitu juga dengan tubuhnya terkena tebasan, membuat Yan Yangtian haruslah berakhir. Ya, kalau dilihat-lihat sih memang sudah berakhir. Kita masih belum tahu apakah ada plot twist lainnya ya. Setelah dari pertarungan itu, mereka tidak sengaja menemukan sebuah harta yang dikenal sebagai 100 wujud linglong. Ziling mengetahuinya kalau itu adalah senjata langka yang bisa membantu manusia berubah wujud. Tanpa basa-basi, Chu Feng mengambilnya. Sementara itu, jauh di sana, tepatnya Kekaisaran Liu sedanglah mengalami masalah besar. Mereka dibantai oleh leluhur klan Ji alias Ji Ye.
Ternyata bukan hanya Kekaisaran Liu saja yang telah dibantai. Kekaisaran Zhou juga telah berhasil dibantai olehnya. Kini, dua negara berada di tangan klan Ji, Gelo. Untuk anaknya sebagai Kaisar Ji melaporkan untuk fenomena aneh kali ini ternyata lagi-lagi api aneh dari langit. Dan saat ini api tersebut sudahlah membakar selama 3 hari penuh. Untuk Jie, dia tahu itu adalah api pembakar langit, salah satu api surgawi kuno. Dan kononnya itu berasal dari sekte suci pembakar langit. Tetapi untuk sekte tersebut serta ketua sektenya sudahlah berada di tanah suci alias alam atas. Tetapi mengapa api tersebut malah muncul lagi? Untuk Kaisar Ji tidaklah tahu menau. Dia hanyalah tahu ada seseorang yang melihat orang gila di tengah kobaran api. Lantas ibunya meminta kepada dia, temukanlah orang gila tersebut. Dan untuk rencana selanjutnya, dia akanlah mengambil alih Kekaisaran Jiang. Kaisar Ji kembali melaporkan, baru-baru ini dia mendapati informasi bahwa Yan Yangtian telah dibantai. Mendengar itu, Jie masa bodoh dengan berkata kalau perannya sudahlah selesai. Tetapi ya, dari raut wajahnya ada rasa sedikit kekecewaan, guys. Karena bagaimanapun, Yan Yangtian sebagai aset terpentingnya, sebagai mata-mata dari klan Ji. Tanpa adanya dia, mungkin klan Ji tidak akan mendapati informasi yang begitu akurat, guys. Karena Yan Yangtian telah tiada, maka rencananya berubah. Kalau klan Ji tidak akanlah terburu-buru. Dirinya hanya perlu menunggu agarlah semut-semut ini saling menghabisi satu sama lain. Iya, dari perkataannya, kalian sudah tahu ya ini ke arah mana, guys. Sedangkan ya, untuk Jiang Qikang, dia meminta kepada anaknya mempercepat kultivasinya. Karena peperangan besar sebentar lagi akanlah terjadi. Kembali kepada Jiling dan Chu Feng yang masihlah kebingungan bagaimana cara menggunakan benda ini. Dan Jiling memberitahunya hanya dengan menggunakan kata-kata dan isi hatinya. Tetapi selagi menjelaskan, Chu Feng tiba-tiba telah berubah menjadi wujudnya Jiling. Alhasil dia pun mendapati tamparan, guys. Namun setelah mendapati tamparan, suasana dalam perjalanannya benar-benar mendukung mereka berdua. Seperti terlihat kupu-kupu yang berpasangan, burung yang berpasangan, membuat Jiling benar-benar salah tingkah. Untuk Chu Feng hanyalah mengedipkan mata saja, guys. Lalu, tidak disengaja, mereka melihat para petani alias manusia biasa sedanglah melakukan panen padi, guys. Sampailah Jiling terpikirkan, menjadi orang biasa itu jauh lebih baik daripada menjadi kultivator. Karena menurut di pikiran Jiling, menjadi orang biasa tidak memiliki beban sama sekali, matane. Dan pertanyaannya kepada Chu Feng, apakah dia pernah terpikirkan untuk menjadi orang biasa? Chu Feng membalas, dia sama sekali tidak pernah terpikirkan. Alasannya, sejak kecil, Chu Feng tinggal bersama dengan orang biasa alias ayah tirinya. Jadi ya, dia tahu menjadi orang biasa itu sungguhlah tidak enak. Lebih baik menjadi kultivator meskipun memiliki beban yang begitu besar. Dan dia menjelaskan kepada Jiling, menjadi orang biasa tidak bisa mengendalikan nasibnya sendiri. Maka dari itulah dia terus berkultivasi dan menjadi kuat agar bisa menjadi dewa bela diri dan menjadi matahari yang tidak berani ditatap oleh orang lain. Secara tidak terduga, sang pengembala mempertanyakan apakah mereka tahu tentang sekte Qinglong. Chu Feng mengiyakannya, karena untuk saat ini makam leluhur mereka telah dibongkar oleh lembah Dewa Pedang. Mendengar itu, mata dari Chu Feng langsunglah melotot. Singkatnya, Chu Feng yang telah berada di makam leluhur sekte Qinglong, dia benar-benar murka dengan mengucapkan menghancurkan makam leluhurnya, menghina leluhurnya.
dia pastikan pelakunya akan membayar 100 kali lipat. 我先做，我定要你百倍奉还！ Dan kita bersambung untuklah di episode 8 kali ini. Untuk episode 9 sampai 16-nya, kemungkinan ada beberapa yang mimin gabung ya. Tetap saja, kita akanlah maraton dari episode 9 sampai episode 16. Dan kita akhiri untuklah di video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 不能向后下去。要是能控